Oke, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini aku akan mereview sebuah iPhone terlaris di tahun 2019. Dia adalah iPhone XR. Aku udah memakai iPhone XR ini dari beberapa hari ke belakang, dan ada beberapa hal yang ingin aku bagikan kepada kalian mengenai review dari si iPhone XR ini. Dengan saya Tegar, langsung aja kita mulai. iPhone XR yang aku pakai ini adalah handphone bekas dengan X garansi iBox grade A ya. Dan harga jual iPhone XR ini ke user ini sekitar 8 sampai 8,5 jutaan. Itu buat iPhone XR X garansi iBox yang grade A. Jadi semuanya full ori. Aku udah memakai iPhone XR ini sekitar ya beberapa hari ke belakang. Dan hal pertama yang aku notice ketika memakai handphone ini adalah ini kenapa layarnya burik banget ya. Ya buat kalian yang udah terbiasa memakai handphone dengan resolusi Full HD pasti akan langsung notice dengan layar iPhone XR ini. Karena memang resolusi layar handphone ini tuh cuman 828 x 1792 pixel dengan luas layar 6,1 inch, yang itu berarti layar 720p dengan layar 6,1 inch. Kurang tajam sih. Harus diakui 8 jutaan tapi dengan layar kayak gini tuh agak mengecewakan sih. Tapi gimana kabar iPhone 11 ya? Tetapi setelah beberapa hari pemakaian ganti wallpaper nggak terlalu kerasa kok. Mata kalian akan lebih terbiasa dan merasa ya well aja sih. Lalu karena handphone ini tuh 6,1 inch yang itu berarti gede, bisa dibilang handling handphone ini tuh kurang enak. Dengan berat 194 gram, cukup berat sih. Kalau buat handling aku lebih pilih iPhone X atau iPhone XS aja lah. Tapi sekali lagi, bisa lain lagi kalau kalian, karena kebutuhan kita juga lain-lain. Hal ketiga yang aku notice adalah performanya. iPhone XR ini tuh ditenagai dengan chipset A12 Bionic dengan sudah 7 nanometer dengan RAM 3GB. Ya, RAM-nya cuma 3. Dengan pilihan storage 64, 128 atau 256GB. Ditambah lagi dengan layar yang cuma 720p menghasilkan performa yang sangat impresif. Hampir nggak pernah aku mengalami lag. Untuk penggunaan sehari-hari sangat enak banget. Apalagi kalau buat sosmed. Wah, mantep lah. iOS itu memang terbaik sih kalau buat sosmed. Walaupun menurutku kesenangan bersama iOS ini agak berkurang sih karena layar besar kayak gini. Jadi menurut opini pribadiku jadi kurang klik aja gitu. Karena yang ada di pikiranku iOS itu handling satu tangan. Sedangkan gaming, aku pernah pakai iPhone X itu sekitar 2 mingguan, dan yang aku keluhkan adalah gamingnya yang kurang oke. Karena untuk gaming dia hampir sama kayak S10e, sering panas lalu bikin throttle. Makanya banyak gamer yang lebih milih iPhone 8 Plus daripada iPhone X. Nggak tahu kenapa, padahal spek sama tapi outputnya bisa beda. Dan itu nggak terjadi di iPhone XR. Aku tes pakai 3 game populer dan semua work normal, enak semua dimainin. Buat PUBG oke banget, bisa rata kanan, jarang frame drop. Lalu buat COD mobil juga sama, oke banget, bisa rata kanan dan semua oke. Buat Mobile Legends, secara performa HP-nya tuh lancar banget, gak ada kendala. Tapi agak anehnya, aku kan selalu ngegame pakai WiFi. Dan kalau pakai iPhone XR ini, pingnya itu nggak bisa kecil, selalu gede terus. Padahal kalau pakai S10i dengan WiFi yang sama, aman-aman aja. Tapi secara keseluruhan nggak ada masalah sih. iPhone XR ini digembar-gemborkan adalah iPhone dengan baterai yang awet banget. 3 hari pemakaian pertama aku tuh nggak terlalu ngerasain bahwa ini HP tuh awet. Karena aku cabut cas jam 10 pagi dan jam 6-an udah harus ngecas lagi. Dengan baterai health sekitar 89%. Tapi setelah itu baru kerasa awetnya. Aku cabut cas jam 8-an baru ngecas lagi sekitar jam 8 malam. Jadi kayak butuh pembiasaan atau adaptasi dulu sih menurutku. Itu juga untuk pemakaian medium to heavy yang sesekali buat ngegame juga. Tapi ada yang aku jengkelkan dari baterai
iPhone XR ini yang cuma 2942 mAh. Karena charger bawaannya itu kalau buat ngecas lama banget men, butuh waktu 2-3 jam. Walaupun dia support fast charging 15 watt, tapi dalam paket pembeliannya nggak dapat sekalian. Jadi kalian harus beli sendiri. Ya, khas Apple. Untuk keamanan, iPhone XR ini hanya mengandalkan Face ID, yang itu jadi sangat menjengkelkan di saat sekarang. Karena kalau kita keluar rumah itu kan sekarang harus selalu pakai masker. Jadi ya nggak kepake dong Face ID ini, mana bisa. Lalu untuk kameranya gimana nih? Kamera iPhone XR itu kan cuma satu, sedangkan iPhone X itu kan malah kameranya dua. Bagusan mana? Ya betul sekali, kamera iPhone XR ini cuma satu dan cuma 12 megapiksel. Kalah sama Redmi Note 8 yang 48 megapiksel ya. Gimana nih dengan hasilnya? Aku bisa bilang hasil kamera dari iPhone XR ini awesome men. Hasil kameranya tuh khas iPhone banget. Tone warnanya oke, detailnya masih terjaga. Walaupun terkadang HDR autonya itu kurang pinter, tapi masih oke kok. Dan iPhone di Gen ini itu genre buat foto kulit manusia masih agak ke cat air ya. Belum bisa kayak Pixel series atau iPhone 11 series. Tapi ketolong kok dengan tone warna yang oke banget. Dan menurutku kalau buat skin tone iPhone itu masih yang paling terbaik lah. Menurutku gapnya sama iPhone X itu lumayan jauh karena hasil foto iPhone X itu masih sering underexpose. Jadi highlightnya itu terkadang kayak kurang terang. Sedangkan di iPhone XR itu nggak terjadi lagi. Dan hasil kamera depan 7 megapikselnya cukup baik kok. Nggak ada efek beauty berlebihan, skin tone lebih hidup malahan. Nggak yang rata mulus kayak Barbie semua gitu. Yuk, ini adalah hasil kamera dari iPhone XR. Ini 1080p 30 fps. Ini aku jalan biasa, pegang pakai satu tangan. Dan ini aku agak jogging. Hasilnya sih di sini stabil sih. Ya khas iPhone banget lah. Sedangkan untuk tone warnanya menurutku oke banget sih. Nah, dynamic range-nya ya lumayan. Ini bener-bener backlight, itu cahaya matahari terik banget. Tapi ini sekitar jam 4:30-an. Sedangkan hasil kamera depannya, video kamera depan menurutku oke sih dari warna dan kawan-kawan. Dynamic range-nya ya fokus ke wajah. Sedangkan untuk stabilisasinya menurutku juga lumayan oke. Cuman ini kurang lebar sih. Kalau buat vlogging menurutku kurang oke karena ini kurang lebar. Lalu ada beberapa catatan kecil seperti stereo speaker yang kualitasnya menurutku biasa aja sih. Header-nya IP67 yang katanya nggak di cover garansi sama Apple. Dengan semua curhatku tadi, kesimpulannya apa nih iPhone XR? Kira-kira kalau dibandingin sama iPhone X yang sering banget jadi pertanyaan orang, Mas mending iPhone X atau iPhone XR? Lebih worth it mana nih? Kalau aku sendiri sih, aku pasti lebih milih iPhone XR ini daripada iPhone X. Karena begini, kecuali layar dan dual kamera, iPhone XR ini menang telak sih dari iPhone X. Ditambah lagi, iPhone X bekas yang ada di pasaran marketplace sekarang itu banyak banget yang aku nggak bisa ngejudge semua ya, tapi beberapa kasus aku dapat iPhone X second itu sering banget bermasalah dengan touchscreen-nya. Jadi aku bisa bilang iPhone X ini tuh agak ringkih. Kalian bisa lihat di pasaran itu banyak banget iPhone X yang minus Face ID atau minus True Tone. Itu mengindikasikan bahwa iPhone X tersebut itu udah pernah di-replace LCD-nya. Nah, itu kan akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa secara quality iPhone X itu masih kurang oke. Dan iPhone XR ini itu sejauh sampai video ini dibuat itu aku belum pernah tahu ada penyakit-penyakit yang sama kayak iPhone X. Nah, itu adalah curhatku tentang iPhone XR setelah beberapa hari aku pakai.
Jika kalian ada pertanyaan atau punya pendapat lain tentang iPhone XR ini, jangan malu untuk tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. Kita ketemu di video berikutnya dengan saya Tegar Lintar. As always, be nice.